betul betul. صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخطيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شافعا وهاديا وسائقا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذا المسجد ولوالديه وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه واجزي عنا الداعمين خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع أعمالنا يا أكرم المسؤولين. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita di hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari Jum'ah, khairu yawmin tala'at fihi syamsu wa yawmul Jum'ah. Jadi hari terbaik adalah hari Jumat, dan tempat ini juga yang terbaik juga yang mulia juga adalah Masjid Baitullah. Dan juga bulan ini Masya Allah bulan yang luar biasa, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wa khatamun nabiyyin. Saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah, umat Muhammad adalah ummah yang paling agung, ummah yang Allah subhanahu wa ta'ala dicintai. Kenapa? Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengirimkan Rasul yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul rusul. Jadi kita walaupun kita di akhir umat atau kita orang yang pada akhir zaman, tetapi orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang masuk surga sebelum seluruh manusia. Di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ummat Muhammad ummah yang termasuk surga sebelum seluruh manusia. Ini tanda Allah subhanahu wa ta'ala dicintai umat Muhammad ini, dan juga umat Muhammad ini ummah yang pilihan atau calon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan contoh apa nikmat ini besar atau agung. Sekarang kalau ada antrian dan kita di tempat yang tidak yang di luar, jadi panas,
dan matahari yang sangat panas, dan ada beberapa juta manusia ditunggu mau masuk ke tempat yang dingin. Bagaimana kalau ada yang panggil kamu umat Muhammad yang dulu masuk? Mungkin sekarang kita bisa merasa bagaimana nikmat ini yang besar. Tetapi nikmat ini insya Allah yang paling agung pada hari kiamat. Dan juga seluruh umat ditunggu, dibalas, cabai, takut. Tapi ada nikmat juga yang lebih mulia, yang lebih agung. Ini nikmat khusus juga bukan untuk umat Muhammad. Ini untuk sebagian dari umat Muhammad. Sebagian ini apa? Orang yang hafid Al-Quran. Karena ada surat Al-Baqarah dan Ali Imran di atas kepalanya. Jadi mereka tidak bisa merasa sama sekali dengan panas. Jadi orang yang membaca Al-Quran di dalam dunia, dia dapat pahala dan bantuan dari Al-Quran di hari kiamat. Kita semuanya tahu kuburan bagaimana dia tidak ada cahaya, tidak ada orang, kita sendirian. Tetapi orang yang hafid Al-Quran dan amalan yang ikut Al-Quran, tidak duduk-duduk di kuburan sendiri. Karena Quran datang badannya, walaupun keluarganya balik ke rumah mereka tinggalnya, tapi Al-Quran dan amalan yang saleh tetap bersama. Oleh karena itu, kita harus semuanya fokus sama Al-Quran, fokus sama buku yang mu'jizah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat pada umat Muhammad untuk menghafal dan mengajar atau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar atau mengajar Al-Quran. Itu tidak cukup untuk kita membaca Al-Quran saja, tetapi harus kita sama Al-Quran di setiap amalan kita. Kita ikut Al-Quran, harus kita dapat semua manfaat dari Al-Quran, syifa dari Al-Quran, syafa'ah dari Al-Quran juga. Kalau saya mau memberikan kamu cara untuk dapat manfaat insya Allah yang sempurna dari Al-Quran, ada beberapa tingkatan. Pertama, itu cintai Al-Quran atau hubbul Quran. Kita harus mengajar anak-anak kita untuk cintai buku Al-Quran. Untuk kalau mereka mendengar apapun, tidak suka, tidak cintai sama kalau mereka mendengar Al-Quran. Jadi ini pertama langkah untuk dapat manfaat yang sempurna dari Al-Quran, dan untuk dapat pahala yang sempurna insya Allah, pertamanya cintai Al-Quran. Dan juga cintai orang yang ahli Quran, bukan orang yang kaya, orang yang artis. Kita harus punya priority. Orang yang kita cintai adalah orang Al-Quran, atau yang hubungan dengan Al-Quran, atau yang amalan dengan Al-Quran, atau membaca Al-Quran. Yang kedua adalah suhbatul Quran. Harus Al-Quran menjadi seperti teman kamu. Sekarang kalau kamu sendiri mau ke satu kota atau ke tempat yang lain, kamu suka kalau ada teman kamu berjalan sama kamu. Kalau kamu di rumah sendiri, tidak suka kalau duduk sendiri. Mungkin kamu minta dari teman datang untuk kamu bisa berbicara sama dia, bisa menikmati sama dia. Harus kamu dengan Al-Quran seperti itu. Karena Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih,
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini dia tidak berkata orang yang hafid Al-Quran dan juga tidak berkata orang yang hafal Al-Quran. Dia berkata sahibul Quran. Sahibul Quran ini adalah yang teman dengan Al-Quran, yang orang yang sampai dia ditunggu, dia buka mushaf. Ketika dia berjalan, dia buka mushaf. Kalau dia di rumah sendiri, dia buka mushaf. Jadi dia sama Al-Quran seperti teman. Dan juga sekarang kalau saya duduk sama orang waktu yang panjang, pasti saya menjadi mirip sama akhlaknya, menjadi mirip samanya. Itu sama itu Al-Quran. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran selalu membaca, setiap waktu dia membaca Al-Quran, membaca tafsir, pasti ada gantian di akhlaknya, pasti ada gantian di amalnya, pasti ada gantian di dirinya, di hatinya. Ini makna sahibul Quran. Yang ketiga, fahmu wa tadabburil Quran. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk kita membaca saja, bukan untuk hafal nanti setoran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Ini buku turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita faham, untuk kita tadabbur. Kita harus membaca kisah-kisah Nabi yang sebelum kita dan dapat manfaat darinya. Kita baca kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ad, dan juga harus kita belajar ahkamul Quran untuk dapat manfaat yang sempurna dengan Al-Quran. Tidak cukup untuk baca saja dan tidak paham apa kata-kata yang di dalamnya, dan tidak paham kenapa ayat ini turun, dan tidak paham kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala haram al-khamr, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala haram az-zina. Harus ketika kita membaca Al-Quran juga paham makna ayat Al-Quran dan tadabbur dengan makna wa ayat Al-Quran. Selanjutnya, kalau mau dapat manfaat dari Al-Quran dan hidup dengan Al-Quran dengan bahagia, harus kamu membaca Al-Quran dengan niat syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil alamin. Jadi ketika kamu membuka mushaf harus punya niat. Saya membaca ayat ini dengan niat syifa, atau dengan niat maghfirah, atau dengan niat dapat rizki, untuk niat anak yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus istijabah doa kamu karena kamu baca kalamnya, baca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan. Jadi sebelum membaca Al-Quran, dulu bikin niat untuk amalan yang saleh, syifa orang yang sakit, rahmah untuk orang yang mayit, atau rahmah untuk kamu, harusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kamu, untuk juga kalau mau anak, belum punya anak, mau anak kamu menjadi saleh. Jadi sebelum membaca Al-Quran harus ada niat. Saya baca beberapa ayat ini untuk Allah. Dan juga harus kita sebelum membaca Al-Quran harus ada niat untuk saya mau merawat hati saya. Mungkin hati saya keras, saya mendengar ayat Al-Quran tidak nangis, saya mendengar mau'izah, hati saya tetap sama. Jadi saya membuka al-mushaf dan membaca Al-Quran dengan niat syifa'ul qulub. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Juga
harus kita membaca Al-Quran selalu waktu kita. Bukan hanya di hari Jumat kita membaca suratul Kahf, bukan hanya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, nanti kalau sudah bulan Ramadan tidak baca lagi. Harus kita hidup dengan Al-Quran dari masa kecil sampai tua. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang suruh kita, yang minta dari kita, bukan kita membaca Al-Quran di hari yang khusus saja atau di bulan yang khusus. Setelah itu harus kita sama Al-Quran dengan mizan. Apa mizan ini? Yang bisa diukur amalan kita. Jadi saya lihat amalan saya dan lihat ayat Al-Quran. Apakah amalan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh kita di dalam Al-Quran seperti Allah perintah di dalam Al-Quran atau tidak? Kalau saya mau ambil uang yang haram, sebelum saya ambil, saya lihat di dalam Al-Quran, apakah amalan ini amal yang saleh yang berada di dalam Al-Quran? Atau kalau saya bikin amalan ini nanti dosa dan nanti insya Allah nanti di akhirat ada balasannya. Jadi saya harus timbangkan semua amalan saya dengan ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran disuruh amalan ini saya bikin, kalau tidak saya tidak. Mungkin saya merasa di awalnya keras atau saya memaksa diri, tapi insya Allah setiap kali insya Allah menjadi lebih mudah. Jadi Al-Quran ini harus menjadi tujuan kita yang pertama, tujuan kita yang sebelum semua amalan kita. Al-Quran dulu. Juga anak-anak kita harus hidup dengan Al-Quran. Harus mereka paham ayat Al-Quran. Harus mereka juga hafal Al-Quran. Bagaimana kamu minta anak kamu untuk taat kamu ketika kamu sudah tua dan kamu tidak mengajar dia Al-Quran, dia tidak membaca ayat Al-Quran yang mengajar dia bagaimana dia dengan ayahnya dan ibunya. Ja'a rajulun, ada orang yang datang ke Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dia berkata, anak saya ini anak yang tidak saleh, dia tidak taat sama saya, nanti dia tidak barun biwalidayhi. Umar bin Al-Khattab dia tanya sama anaknya, kenapa kamu tidak taat ayah kamu? Nanti dia berjawaban, dia tidak bersama saya ketika saya masa kecil. Ketika saya kecil dia tidak mengajar saya Al-Quran, tidak mengajar saya salat, tidak mengajar saya taat. Nanti saya menjadi dewasa seperti itu menjadi terbiasa untuk saya. Jadi bagaimana dia minta dari saya ikutin atau taatnya kalau saya tidak tahu dari ketika saya masa kecil. Ikhwatan iman, di bulan ini yang suci, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul lil alamin, kita harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga membaca dan belajar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan Jibril alaihi salam diturunkan dari langit, dari sama untuk membaca Al-Quran dengan Nabi Muhammad selama bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan yang akhir, yang sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia turun 2 kali dan membaca Al-Quran 2 kali. Ini tanda dan alamat Al-Quran adalah yang amalan membaca Al-Quran jadi amalan yang terbaik. Oleh karena itu Jibril turun dari langit ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran. Jibril radhiyallahu anhu tidak turun untuk salat bersama Nabi Muhammad atau sedekah bersama Nabi Muhammad. Dia diturunkan kenapa? Untuk membaca Al-Quran dan membelajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang sahabat pada zaman Nabi Muhammad ada yang masuk Islam, orang yang baru
langsung Nabi Muhammad SAW minta dari sahabat untuk mengajar dia Al-Quran dulu. Sebelum seluruh ahkam Islam, dia harus belajar Al-Quran. Dan juga ada dari kita yang tidak bisa hafal Al-Quran, tapi yang paling utama yang kita harus belajar bagaimana membaca Al-Quran. Jadi tujuan pertama adalah kita belajar bagaimana kita membaca Al-Quran. Yang kedua, harus kita belajar amalan dengan Al-Quran. Nanti baru hafal Al-Quran. Sahabat ridwanullahi alaihim di dalam hadis berkata, "Kunna la nujawizul 'ashra al-ayat hatta nata'allamaha wa na'mala bima fiha." Orang sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak hafal satu surat sempurna. Mereka hafal saja 10 ayat dan faham 10 ayat ini dulu, amalan dengan 10 ayat ini dulu, maka selanjutnya mereka hafal 10 ayat yang selanjutnya. Bukan seperti pada zaman kita. Zaman kita itu lawan. Kita hafal tapi tanpa faham. Kita hafal tapi tanpa lancar, tanpa bacaan yang benar, tanpa amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan semua dosa kita dan termasuk kita di dalam khairun nasi, di dalam orang yang belajar atau mengajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita dari ahli Al-Quran, ahli Allahi wa khassatuh. Ala ma aqulu wa jazakumullahu khairan.